akan kita tentukan. Saya ingin bertanya sama Ibu berkaitan dengan kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Ibu Rukmini. Kita akan menentukan jadwal dulu nih, jadwal observasi. Kira-kira kita sepakati observasi di ruang kelas untuk Ibu hari apa ya kira-kira yang tepat dan nyaman? Kita untuk observasinya nanti hari Senin, Pak. Hari Senin kah? Hari Sabtu, Ibu? Oh, Sabtu. Hari Sabtu ya? Iya. Oke, hari Sabtu. Boleh, Pak. Hari Sabtu ya? Iya. Nah, oke, hari Sabtu. Kemudian mungkin hari Senin kalau tidak ada halangan kita melakukan refleksi atau bagaimana? Kita Seninnya refleksi, Pak. Hari Seninnya refleksi Iya. ya? Oke, kalau seperti itu kita sepakat bahwa observasi kita hari Sabtu, kemudian refleksi kalau tidak ada halangan kita bisa laksanakan hari Senin ya? Iya. Oke, baik. Kemudian saya juga ingin menyampaikan tujuan percakapan kita pada hari ini, observasi untuk hari Sabtu besok, bahwa untuk tujuan daripada observasi yang kita lakukan, yang akan saya lakukan di kelas Ibu itu bukan untuk menilai kegiatan pembelajaran Ibu, bukan juga untuk mengawasi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, ya. Tetapi apa tujuan daripada observasi ini yang dilakukan adalah untuk dapat lebih meningkatkan seorang guru motivasinya dalam proses pembelajaran supaya bagaimana guru tersebut bisa merancang pembelajaran yang lebih baik, di mana pembelajaran tersebut lebih berpihak pada siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua daripada tujuan observasi ini adalah untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan pandangan atau tujuan. Kira-kira dari kegiatan observasi yang nanti akan kita lakukan itu apa yang mau kita capai. Kemudian yang ketiga juga untuk menginformasikan poin-poin apa saja yang bisa kita amati dalam kegiatan observasi besok ya. Nah, ini kira-kira yang perlu saya sampaikan supaya Ibu dalam kegiatan mengajari kelas tetap nyaman seperti biasa, supaya tidak merasa diawasi dan tidak dinilai gitu ya, Bu ya. Baik, saya akan nanyakan sama Ibu kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan di kelas besok? Materi yang saya sampaikan itu tentang kerajinan barang keras, Pak. Kerajinan barang Ya. keras. Ya, jadi bentuk kerajinan ini kita melihat di lingkungan kita itu sangat banyak sesuatu yang bisa kita olah menjadi sebuah kerajinan yang nantinya punya nilai seni, nilai jual. Itu harapan saya supaya anak ini paham loh, oh ternyata sampah ini punya nilai yang punya manfaatnya. Terutama mungkin nanti ya tidak semua anak kita misalnya melanjutkan ke sekolah yang selanjutnya, tetapi dengan pelajaran terutama ini prakarya ya Pak ya, yang saya bidangi prakarya, contoh di sini kerajinan, jadi anak nanti terampil Pak, diharapkan bisa terampil membuat sesuatu yang punya nilai seni, nilai ekonomi, artinya bisa mereka bentuk sesuatu itu bisa dijual, menghasilkan uang, itu harapan saya, sehingga ketika anak tidak bisa melanjutkan sekolah berikutnya, mereka udah punya keterampilan, ya, dan punya skill itu tujuan dari saya. Jadi materi yang disampaikan adalah kerajinan pemanfaatan barang-barang limbah. Iya, barang-barang limbah. Selain dari tujuan supaya anak itu punya skill tadi, tujuan dari pembelajaran tersebut yang dicapai kira-kira apa lagi? Saya ingin anaknya nanti selain terampil, mereka juga mungkin bisa ibaratnya apa yang mereka dapat di sekolah ini bisa mereka manfaatkan untuk di lingkungan sekitar, ya, menerapkan di lingkungan sekitar, terutama di keluarga. Kemudian sampah yang nantinya tidak berserakan, tetapi nanti punya, oh sampah ini bisa dibuat ini loh, punya nilai ini. Jadi secara otomatis juga mereka mengurangi sampah yang membludak, kan gitu. Tetapi sampah di sini juga kita batasi Pak, tidak semua sampah itu bisa diolah kan. Maka saya selalu pesankan ke anak, tolong dilihat di sekeliling kalian, sampah yang bisa dimanfaatkan, sampah yang bisa dibuat suatu produk. Ini yang mau saya tekankan ke anak-anak. Bagus ya, dari tujuan pembelajaran yang saya dapatkan cukup bagus. Oleh karena itu saya menanyakan kepada Ibu kira-kira untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu yang tadi Ibu sampaikan supaya anak terampil, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tadi. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa disiapkan supaya hal itu bisa tercapai? Nah, untuk persiapan Pak, saya mengarahkan anak-anak ketika nanti pada saat kita membuat sebuah kerajinan, anak-anak tentu menentukan bahannya. Nah, bahan ini bisa kita bagi, ada yang dari alam, ya, ada yang
bukan dari alam. Ya, jadi kita bagi, terutama saya begini arahkan ke anak-anak. Kalian cari yang bisa, yang ada di lingkungan sekitar, sehingga tadi maka saya katakan barang ini tidak sampah loh sebenarnya, tapi sampah ini punya nilai yang nanti kita buatkan sebuah produk. Nah itu kesiapannya Pak. Kemudian kesiapan dari anak itu sendiri. Nah kesiapan dari anak sendiri, yuk berusaha mencari, ya. Sepulang mereka sekolah, di lingkungan di rumah. Nah kalian harus siapkan dulu bahannya, alatnya, ya. Terutama di sini ya alat dan bahan tadi. Nah, terutama yang saya tekankan di sini lebih kepada sampah yang di sekitar, contohnya bungkusan-bungkusan. Mungkin di rumah ada bungkusan rinso, bekas kopi, bekas minuman saset, bekas Indomie, yang nantinya dibuatlah suatu produk kerajinan. Bagus Bu, menurut saya itu sangat bagus. Nah, mungkin apa yang disiapkan dan dari tujuan pembelajaran kemudian kesiapan tadi untuk membantu keberhasilan Ibu di dalam melakukan program ini, pembelajaran ini, adakah hal-hal yang bisa membantu keberhasilan dari kegiatan? Saya sangat meminta dukungan dari rekan-rekan guru, kemudian dari siswa juga. Saya pada umumnya nanti siswa mungkin dari hal ini Pak, bukan berarti hanya kita guru yang punya ide, tapi ternyata mungkin siswa nanti juga punya ide yang bisa mendukung proses pelaksananya nanti, sehingga sesuatu ini benar-benar punya nilai yang kuat kalau bisa. Kemudian kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu dari kegiatan perbincangan ini? Dari perbincangan ini harapan saya untuk kedepannya kita selalu mencoba membawa ini anak-anak ini kita anak-anak yang punya masa depan, yang punya keterampilan, kemudian kita sebagai tenaga pendidik juga selalu berusaha supaya kita ini selalu mencari mengarahkan ke anak-anak terampil di segala bidang, terutama kalau pelajaran saya karena berhubungan dengan kerajinan dan sebagainya, dan guru-guru lain juga mungkin dalam pembelajaran lain mereka juga bisa menerapkan hal yang sama sesuai dengan pembelajaran yang ada. Kemudian kira-kira ada nggak komitmen dari Ibu sendiri nih ya, untuk membangun pembelajaran yang menarik menurut saya? Saya maunya selalu berusaha Pak mencari supaya pembelajaran ini anak termotivasi. Terus terang kalau pembelajaran yang bentuknya pada keterampilan, anak lebih termotivasi dibanding kita ceramah, ngoceh di depan. Karena praktek langsung ini mereka langsung bisa melihat, oh ternyata bungkusan ini bisa jadikan ini ya Bu, ternyata barang ini bisa jadikan ini ya Bu. Karena praktek langsung tadi kan beda halnya ketika kita hanya berbicara tanpa melihat bukti nyatanya. Ya mungkin saya ucapkan terima kasih dari apa yang Ibu sudah sampaikan, sudah memaparkan tentang tujuan, kemudian kesiapan Ibu, kemudian hal yang bisa membantu, kemudian komitmen serta harapan dari coaching pada hari ini. Mudah-mudahan besok di hari Sabtu, pertemuan dari hari Sabtu di kelas bisa berjalan dengan sukses, normal seperti biasa, sehingga seperti harapan kita, pembelajaran kita berpihak pada murid ya. Kemudian sekali lagi untuk mengulang kembali menyepakati jadwal refleksi kita tentukan di hari Senin. Iya, di hari Senin refleksi. Hari Senin ya. Iya. Baik, kalau seperti itu mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kesempatan Ibu ya, berkenan untuk diberikan observasi dalam kegiatan saya di program CGP ya. Terima kasih itu yang saya sampaikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Sama. Ada yang tidak masuk? Ada. Ada keterangan enggak? Enggak, Bu. Kenapa?
kembali ke kelompok, ibu minta salah satu dari kelompok untuk buat presentasinya ya tentang apa dan bahan apa yang mau kita buat ya. Nah sekarang silakan kembali ke kelompoknya dulu. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Serdawati dari kelas 8C mau membuat kerajinan dari bahan ikan. Halo teman-teman, saya di sini Gilbert Mesin Latinski akan membuat tong sampah dari berbahan tutup botol yang dikumpulkan bersama teman-teman semua yang beranggotakan 6 orang. Kami di sini akan membuat tong sampah yang bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah lem tembak, lilin, tutup botol, dan gunting. Lalu Sudah. kami Mau dibuat dalam bentuk produknya apa nanti kira-kira? tong sampah. Tong sampah. Ya. Baik, terima kasih. Ada 2 kelompok yang sudah Mbak presentasi. Tadi kelompoknya Nadir. Nanti dari bungkusan-bungkusan minuman dan sebagainya akan dibuat semua kelompok. Ayo bekerja, jangan malas. Dari situ dulu ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kemudian selanjutnya pertemuan berikut kita masih bawa alat praktek yang sama. Melanjutkan ya. Jangan lupa apa yang mesti dibawa karena ini masih banyak kan kurang bahannya. Silakan nanti di rumah dikumpulin plastik-plastik yang ada, tutup botol yang ada supaya nanti karya kita itu bisa ya. Untuk hari ini cukupkan sekian. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rukmini. Selamat pagi Pak. Sehat ya kabarnya ya. Hari ini saya didampingi oleh Ibu pengajar praktek, Ibu Leni. Hari ini berencana melakukan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan bahwa hari ini adalah refleksi pembelajaran pasca observasi yang telah kita lakukan di hari Sabtu ya, Sabtu kemarin. Oke. Kemudian daripada tujuan kegiatan percakapan hari ini adalah untuk menganalisis kembali kegiatan observasi kegiatan kita di kelas yang telah Ibu lakukan bersama saya di kelas pada hari Sabtu kemarin. Yang kedua tujuannya untuk memberikan umpan balik ya. Jadi apa saja sih yang sudah bagus, yang sudah baik Ibu lakukan di kelas kemarin. Baik Bu, saya akan langsung saja bertanya kepada Ibu. Kira-kira hal-hal apa saja yang sudah baik yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin di kelas? Kalau untuk proses pembelajaran di kelas kemarin, hal yang saya anggap lumayan baik, setidaknya anak sudah punya pembelajaran, ada motivasi. Oh ternyata sampah ini bermanfaat ya Bu rupanya. Malah dari mereka sendiri mereka punya ide, oh Bu alangkah baiknya ini juga bisa dibuat seperti ini loh Bu. Jadi dengan sendirinya beberapa anak itu memang sudah bisa. Nah bahkan sebelumnya juga memang ada beberapa anak ternyata mereka di rumah juga udah bisa Pak. Udah bisa. Jadi tinggal mereka, maka saya pesankan ke anak-anak, tolong yang sudah bisa ajarkan teman-teman yang belum paham sehingga nanti kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa sehingga sampah ini menghasilkan suatu produk yang punya nilai jual. Jadi dari hal-hal baik yang sudah dilakukan dalam proses pembelajaran dilakukan adalah munculnya motivasi diri, ada skill mungkin ya, ada skill-skill tentu, kemudian cara pandang anak-anak terhadap sampah-sampah bekas itu ternyata masih ada manfaatnya. Ya.
Terus kira-kira dari hal yang baik tersebut, kira-kira menurut Ibu di proses belajar di kelas itu ada nggak hal yang belum terjangkau atau belum baik dan perlu dikembangkan berikutnya? Kalau yang masih kurang Pak, biasanya anak ini dalam proses terapian dan sebagainya. Jadi mereka belum bisa, oh nanti yang rapi itu seperti apa. Jadi ada beberapa anak ibaratnya mereka praktek asal jadi kayaknya, tapi tetap saya arahkan, oh begini loh, supaya barang ini rapi, supaya ini barang ini punya nilai jual. Berarti proses pembuatannya kita harus begini loh. Jadi saya selalu membimbing anak-anak, jadi anak juga kadang saya biarkan Pak, mereka nanti dengan bahan ini kira-kira ada muncul ide nggak, bisa dibuat apa lagi. Nah, dari apa yang Ibu sebutkan tentang kekurangan tadi, kira-kira ada solusi yang bisa memberikan alternatif kepada anak-anak sehingga ada perubahan ke depannya, ada nggak kira-kira? Saya selalu berpesan kepada anak-anak supaya ayo kita coba terus, jangan putus asa, belajar dan terus belajar, sehingga maunya kita sebagai tenaga pendidik anak ini bisa tampil loh. Jadi selalu mengarahkan, bangkitkan yang tadinya mereka kayaknya minatnya kurang termotivasi. Saya selalu berusaha mengingatkan anak, sekalian kita basmi sampah kita secara tidak langsung itu. Selain dari strategi yang Ibu udah lakukan di kelas, ya kan, barangkali ada strategi lain yang bisa memunculkan ide kreatif anak-anak. Kalau dari strategi yang lain, biasa saya sering bertanya dengan anak-anak. Pada dasarnya kalian biasa pernah nggak ada keluarga, orang tua atau yang membuat kerajinan? Oh ada Bu, kakak saya, saudara saya. Nah coba tanya bagaimana cara proses pembuatannya, belajarnya. Jadi mereka saya sarankan tidak hanya belajar dari saya sebagai tenaga pendidik, tapi belajar juga dengan lingkungan sekitar. Belajar dengan lingkungan sekitar ya, belajar dengan lingkungan sekitar, kemudian belajar dengan keluarga ya kan. Kalau dari prioritas seperti itu, belajar dengan keluarga, belajar dengan masyarakat, kira-kira prioritas yang lebih utama yang mana nih? Yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan sebenarnya kalau lebih fokus sih dengan lingkungan sekolah Pak, karena lebih terarah. Karena kalau dengan lingkungan masyarakat kita mungkin terbatas. Kalau terarah ya terutama kita sebagai tenaga pendidik, memang mau tidak mau kita memang kitanya yang terampil dulu. Ya, kalau anak yang terampil dulu biasanya masih kurang terarah, mereka buat masih kurang rapi dan sebagainya. Maka saya selalu mencari sumber, kalau bahan ini nanti bisa dibuat apa ya, saya carilah dari Google dan sebagainya. Oh begini prosesnya. Memang harus kita yang belajar dulu Pak. Jadi lebih faktornya lebih banyaknya sebenarnya memang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Iya, karena kita sebagai pengajar. Baik, berikutnya saya ingin nanya sama Ibu, kira-kira dari secara fakta Ibu ya, kalau Ibu ingin menilai diri sendiri dengan interval 1 sampai 10 yang telah Ibu lakukan di kelas, kira-kira nilainya dari sampai berapa? Kalau untuk menilai saya, kalau ke praktek terus terang memang saya ada juga memang terakhirnya di bidang itu. Kalau penilaian saya sih di angka 8. Angka 8 ya, alhamdulillah udah bagus ya angka 8. Angka 8 itu udah bagus. Ini harapan Ibu ya. Cuman kedepannya kira-kira bisa nggak dinaikkan lagi atau bagaimana? Kedepannya. Kalau kedepannya maunya saya selalu posisinya angkanya naik, kalau berdasarkan angka kemampuan ya saya selalu pengen yang terbaik lagi dari terbaik lagi ya. Jadi tetap ada harapan ya. Tetap harus ada harapan. Baik, kira-kira untuk melakukan proses pembelajaran supaya harapan Ibu bisa tercapai, ada hal yang pendukung yang lainnya supaya bisa tercapai dalam proses kegiatan tersebut? Dalam proses kegiatan saya biasa ketika misalnya kita berada di ruangan kantor, saya selalu contoh kayak kerajinan yang sudah saya buat ya Pak, saya bawa, oh Bu, ini ternyata harus diwarnai, oh Bu, ini harus, berarti faktor pendukung guru-guru yang ada di lingkungan saya juga rupanya ada terlibat. Kalau saya mestinya harus begini, oh iya. Ini memberikan masukan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu adalah salah satu kekuatan pendukung yang bisa Ibu dapatkan di lingkungan sekolah kita ya dalam proses pembelajaran. Selain dari kawan-kawan rekan sejawat, siapa lagi kira-kira yang bisa mendukung kegiatan ini, yang bisa membantu ini? Selain ini kita juga
karena saya sering juga komunikasi dengan kepala sekolah, saya bilang, Pak, sebenarnya ini karya bisa dibuat ini juga ini. Iya. Oh iya, bagus Bu, lanjutkan Bu, teruskan Bu. Saya juga pernah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi selain rekan sejawat juga dengan pihak kepala sekolah. Jadi kedepannya bagaimana Ibu membangun komitmen tersebut? Untuk membangun komitmen tersebut, ya saya kalau bisa saya tetap berkolaborasi dengan guru, dengan kepala sekolah, supaya ayo kita bentuk anak-anak supaya anak ini terampil. Jadi makanya saya sekarang biasanya cerita ke beberapa guru, anak kita ini sebenarnya terampil ada di bidang ini dan bidang ini. Yuk kita gali sama-sama. Itu komitmen saya. Jadi bukan hanya saya, kemudian teman saya juga di kelasnya hanya kelas 8, semuanya di kelas 7, kelas 9 juga nanti mereka terampil dalam bidang, terutama dalam pengolahan sampah yang ada di sampah. Nah, kira-kira kapan nih komitmen Ibu, rencana Ibu untuk berkolaborasi dengan kawan, dengan kepala sekolah dapat dilakukan? Ini kebetulan ada pengadaan rencana pentas seni. Jadi nanti dimunculkan karya-karya yang ada di anak-anak. Ya, karya di anak-anak kita munculkan, kita perlihatkan. Nanti mungkin anak juga bisa menjawab, karya kami ini seperti ini loh, cara pembuatannya seperti ini loh. Nah itu nanti ya itu kerjasama. Jadi bagus ya Ibu udah ada hal-hal yang baik yang sudah dilakukan di kelas, kemudian harapan tentang penilaian terhadap pribadi juga udah tinggi ya, 8, harapannya ke depan juga yang terbaik, kemudian perbaikan lainnya, solusi yang sudah Ibu sampaikan, kemudian hal yang mendukung juga sudah ada di sini, termasuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian ada juga dukungan dari kepala sekolah. Mudah-mudahan kedepannya betul-betul bisa dilakukan dengan baik, sehingga dalam proses pembelajaran baik secara pribadi dan secara sekolah bisa terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan output yang baik juga. Baik Bu, kemudian saya ingin sekedar memberikan umpan balik ya terhadap proses pembelajaran Ibu. Apa yang telah Ibu lakukan di kelas, saya sepakat sekali ya dengan pola pembelajaran yang sudah merdeka belajar, berpihak kepada siswa. Ya, sudah berpihak kepada siswa, dengan salah satunya siswa lebih kreatif ya. Tadi sudah nampak ya, sudah sangat nampak dalam pembelajaran Ibu, siswa lebih kreatif, lebih mandiri, lebih termotivasi, sehingga mereka nanti muncul ide-ide baru. Ya, betul. Tidak hanya sesuatu ini dibuat ini, tapi mereka bisa mengkreasi. Ya, betul. Itu saya sudah benar itu. Saya kira baguslah yang telah Ibu lakukan. Kemudian mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan kepada Ibu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Kita berharap semua aktivitas yang kita lakukan ke depan semakin berjalan lancar dan semakin sukses. Itu saja, saya ucapkan terima kasih Bu ya. Sama-sama. Selamat pagi ya Bu ya. Selamat pagi.